Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di kuliah 1. Pada materi kali ini kita bahas materi tentang bagaimana menampilkan record yang berada di dalam tabel. Nah, di sini kita butuh database dengan tabel-tabel yang sudah dilengkapi dengan record-recordnya. Karena kalau kita bangun dari awal akan butuh waktu yang cukup lama. Nah, pada database yang kita gunakan di sini sudah ada user yang terdaftar, yang di dalamnya terdapat beberapa tabel yang bisa kita akses selama perkuliahan kita yang berkaitan dengan menampilkan record. Baik, yang pertama yang dilakukan adalah kita login terlebih dahulu dengan menggunakan user yang dimaksud. Silakan kita lakukan login. Nah, yang dimasukkan di sini bukan lagi sistem, bukan lagi user sistem, tapi user pemilik pemilik beberapa tabel ya. Sini sudah saya tuliskan bahwa yang kita gunakan nanti adalah username-nya adalah HR, kemudian password-nya Oracle. Kita tuliskan dengan huruf kecil. Baik, kita mulai. Kita tuliskan username-nya HR, kemudian password-nya Oracle. Oke. Sedang proses. Ya, kita cek terlebih dahulu usernya. So, user. Di sini ditampilkan user adalah HR. HR ini singkatan dari Human Resource atau Departemen Sumber Daya Manusia. Baik, dari sini kita coba cek apa saja tabel-tabel yang dimilikinya. Kita bisa ketikkan perintah select table name, from user tables. Oke, kita jalankan. Nah, ini beberapa tabel yang dimiliki oleh user HR. Jadi ada tabel regions, ada tabel location, ada tabel department, kemudian tabel job, tabel employees, lalu tabel job history, dan tabel countries. Seluruh tabel-tabel ini semuanya saling berelasi antara satu dengan yang lainnya. Baik, terkait dengan materi yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, kita akan coba menampilkan record dari tiap-tiap tabel yang akan kita gunakan dengan berbagai bentuk variasi. Kita akan bahas nanti pada video selanjutnya. Oke, di video kedua pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi berikut ini, bagaimana menampilkan semua record yang ada pada tabel. Nah, perintah dasar yang kita gunakan untuk menampilkan record adalah select. Kemudian setelah pernyataan select, kita bisa menuliskan beberapa komponen, misalnya menggunakan tanda asterisk atau tanda bintang untuk menampilkan seluruh kolom yang ada di dalam sebuah tabel, atau bisa juga dengan memilih atau menentukan kolom mana saja yang mau ditampilkan record-recordnya. Kemudian setelah pernyataan select itu nanti diikuti dengan from. Jadi perintah select dan from ini berpasangan. Setelah from, kemudian tuliskan nama tabel yang akan diakses. Kita simulasikan, contohkan. Misalnya salah satu tabel yang ada di dalam database kita itu adalah tabel employees. Jadi coba kita tampilkan select, kemudian kita gunakan simbol bintang untuk menampilkan semua kolomnya, lalu diikuti dengan from, kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Ini muncul daftar nama tabel yang ada. Saya pilih tabel yang ketiga karena employees ya. Kemudian kita eksekusi.
gunakan. Nah, ini terlihat record yang ada di dalam tabel employees. Jadi ada 10 kolom di dalamnya. Ada kolom employee ID, first name, last name, email, dan seterusnya. Nah, ada berapa record yang ada di dalamnya? Kita bisa lihat dari nomor record yang di sebelah kiri. Akan terlihat di sana jumlah recordnya pada tabel ini adalah sebanyak 107 record. Nah, ini kalau kita mau menampilkan secara keseluruhan semua kolom yang ada ke 10 kolomnya. Kalau seandainya yang mau ditampilkan hanya kolom tertentu saja, maka simbol bintang ini kita ganti dengan nama kolom yang kita inginkan. Misalnya kita akan tampilkan kolomnya. Ini di sini terlihat di bagian bawah. Kita pilih misalnya kolom employee ID. Kemudian saya pilih kolom last name. Kemudian saya pilih kolom salary misalnya. Ya, kemudian kita tampilkan dengan bisa menekan klik tombol yang ini atau yang di sebelahnya. Bisa yang ini atau yang di sebelahnya. Jadi hanya berbeda pada sisi tampilan saja. Oke, run statement. Ini yang tampil atas 3 kolom yang ada tadi, employee ID, last name, dan salary. Kemudian di samping menuliskan nama kolom seperti yang tadi, nah, kita juga bisa merubah tampilan yang ada di sini. Kalau kita lihat tampilannya, ya di sini yang tertera sesuai dengan judul kolom, sesuai dengan nama field yang ada di dalam tabel. Ya, baik kita gunakan tombol yang ini ataupun yang ini. Jadi yang muncul adalah nama dari fieldnya. Kalau misalnya kita ingin mengganti ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, caranya gampang, tinggal menuliskan nama yang baru setelah nama kolom yang asli. Istilahnya di sini kita menggunakan kolom alias, ya, jadi nama lain dari kolom. Tinggal menuliskan saja, misalnya NIM, nomor induk karyawan, anggap saya singkat dengan NIK. Kemudian last name ini saya buat dengan nama, salary ini saya ganti dengan gaji. Nah, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Yang tertera pada bagian ini sudah berubah di NIK, nama, dan gaji. Nah, ada 2 cara untuk pemberian nama alias. Bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cara menggunakan tanda kutip 2. Nah, apa bedanya? Kalau dengan cara yang sekarang, ya, dengan cara seperti ini, pemberian nama aliasnya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kita nggak bisa tulis misalnya pada bagian ini, kita bikin misalnya nomor induk, misalnya seperti ini. Last name kita ganti misalnya nama lengkap misalnya. Gaji misalnya kita tambahin di sini gajinya menjadi gaji pokok misalnya. Nah, kalau ini dijalankan pasti error ya, akan muncul keterangan di bagian bawah yang menyatakan terjadi kesalahan pada perintah di baris yang pertama. Jadi bagaimana caranya kalau kita ingin menambahkan spasi di antaranya, yaitu dengan cara menggunakan tanda kutip 2 di kiri dan kanan, misalnya seperti ini, nomor induk. Nah, ini pakai kutip 2, nama lengkap kita pakai tanda kutip 2, kemudian gaji pokok ini juga pakai kutip 2. Nah, dengan cara seperti ini baru kita bisa rubah tampilan dari outputnya. Nah, itu kelihatan perubahannya. Jadi ada nomor induk, nama lengkap, dan gaji pokok. Ya. Oke, kita akan sambung lagi nanti pada video selanjutnya. Baik, pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang bagaimana menampilkan record yang memanfaatkan simbol mata
bisa kita padukan dengan simbol ini, haruslah kolom yang bertipe number atau angka, karena harus bisa dioperasikan secara matematik. Misalnya pada contoh berikut ini, kita mau menampilkan misalnya nama. Saya ambil kolomnya, misalnya kolomnya last name, ini nama, lalu kemudian salary. Salary ini kita anggap adalah gaji pokok misalnya. Kemudian kita tambahkan proses matematik, misalnya ada tunjangan kita anggap misalnya 30%. Nah, di sini tidak bisa dipadukan dengan menggunakan simbol persen, karena simbol persen bukan termasuk simbol matematik. Jadi kita bikin dalam bentuk pecahan, misalnya 0,3 kita kali dengan gaji pokoknya atau salary. Kita anggap ini sebagai tunjangan. Kemudian pajak misalnya 5%, 0,5 kali dengan gaji pokok tadi. Nah, kita anggap ini sebagai pajaknya. Lalu kemudian berapa gaji bersihnya? Tentunya gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi dengan pajak. Nah, proses di sini yang kita harus perhatikan bahwa yang kita akses, yang kita tuliskan dalam persamaan matematik itu adalah kolomnya, bukan label, bukan judulnya, tapi kolom atau field yang kita gunakan. Misalnya gaji bersih didapat dari gaji pokok. Nah, kita nggak tulis gaji pokok di sini, kita tulis adalah kolomnya yaitu salary. Kita tambahkan dengan tunjangan. Nah, jangan tunjangan yang dituliskan, tapi persamaannya, yaitu 0,3 dikali dengan tunjangan, ya, atau dikali dengan gaji pokok, seperti ini. Nah, biar jelas ini saya kasih simbol kurung ya, untuk pemisah prosesnya. Baru kemudian dikurangi dengan pajak. Nah, pajaknya kita ambil persamaannya. Persamaan di sini yang ini 0,05 dikali salary, ini persamaan. Tapi kita letakkan di bagian ini. Baru kita tutup dengan tanda kurung. Nah, kita kasih keterangan gaji bersih misalnya. Setelah itu kita tuliskan tabelnya from, nama tabelnya tadi employees. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini contohnya. Jadi recordnya tampil gaji pokoknya, misalnya di contoh ini gaji pokoknya 24.000, tunjangannya 7.200, 30% dari 24.000. Pajaknya sebesar 5% saja dari gaji pokok, 7.200. Gaji bersihnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan dikurangi dengan pajak, dapatlah angka seperti ini. Jadi kalau dari sisi prioritas, ya, prioritas dalam proses matematik, yang pertama kali itu diproses dalam pengkalian, baru kemudian pembagian, lalu ada penjumlahan, dan terakhir pengurangan. Nah, kalau misalnya dalam satu perintah, dalam satu persamaan, ke seluruh simbol tadi ada, maka gunakan tanda kurung untuk pemisah proses-proses tertentu yang pengerjaannya harus didahulukan. Kemudian perlu diperhatikan bahwa tanda koma di aplikasi ini, ya, di aplikasi yang kita gunakan bukan menggunakan simbol koma, tetapi menggunakan simbol titik. Mengingat format angka yang ada di aplikasi kita ini menggunakan format angka standar Eropa atau standar Inggris. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kita akan sambung lagi pada video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan pada video keempat. Di video yang kita bahas
adalah simbol penggabungan, ya, adalah simbol penggabungan berupa garis lurus, ya, berupa garis lurus. Kalau misalnya kita lihat dari keyboard masing-masing, itu posisinya ada di sini, concatenation. Nih, ya, simbol garis lurus ini, ya, posisinya di sekitar tombol enter. Kita diketik 2 kali, nanti yang kita maksud dengan simbol concatenation. Apa fungsinya? Simbol ini berfungsi untuk penggabungan. Jadi dalam penulisannya sendiri, simbol ini komponen yang mau digabungkan itu diletakkan di sebelah kiri dan kanan dari simbol tersebut. Jelasnya pada contoh yang berikut ini. Ya, misalnya saya mau menampilkan data nama seseorang, ada first name, ada last name. Nah, from modelnya employee, name dan last name. Jadi ada nama depan, ada nama belakang. Kalau ini kita jalankan, kita eksekusi, tampil seperti ini depan. Nah, kemudian kita akan tambah kolom yang ketiga di sebelah kanan dengan menggabungkan antara nama depan dan nama belakang. Ya, jadi first name kita gabungkan dengan simbol tadi concatenation, ya, kemudian last name. Nah, kita kasih judul kolomnya misalnya nama lengkap. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita jalankan, ya, sudah bertambah kolom ketiga. Ya, kita lihat kolom ketiga. Di sini ada kolom nama lengkap. Di dalamnya sudah ada kolom data dari kolom pertama dan data dari kolom kedua. Ya, jadi yang mau digabungkan kita tuliskan di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari simbol yang dimaksud. Kalau kita perhatikan ini penulisannya masih kurang baik, karena antara kata pertama dan kata kedua itu ditulis rapat, digabungkan tanpa ada pemisah. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa sisipkan karakter di antaranya. Misalnya kita memasukkan spasi. Nah, spasi itu kita letakkan antara tulisan first name dengan last name. Misalnya pada bagian ini, nah, karakter yang mau kita masukkan ke dalam kolom, ya, karakter tambahan, bisa dia simbol, bisa berupa huruf atau yang lainnya, ya, itu menggunakan tanda kutip satu. Ya, misalnya di sini spasi kan nggak kelihatan, kita kasih jarak seperti itu, kemudian dikutip lagi. Nah, berarti inilah letak spasinya itu ada di sini. Ini akan digabungkan. Kemudian jangan lupa simbol penggabungan ini harus ada agar dia tergabung lagi dengan kolom last name yang ada di sebelahnya. Kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, sudah kelihatan. Sudah ada jarak Ellen, Abel, Sundar, Andi, dan jadi sudah ada jarak yang tertera di sini. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin karakter itu muncul di depan atau di belakang? Ya, misalnya kita mau tambahkan di depannya atau di belakang, tergantung penempatan saja. Saya pisahkan ceritanya biar jelas terlihat. Misalnya di depannya saya mau kasih sebutannya misalnya bapak, ya. Nah, bapak karakternya kan ini di luar perintah, ya. Saya gunakan bapak, gunakan tanda kutip satu, kemudian pakai simbol concatenation. Kita lihat, kita jalankan. Nah, udah kelihatan Bapak Ellen Abel, jadi sudah terlihat hasilnya, ya.
Kemudian misalnya di belakangnya kita mau tambahkan gelar misalnya, ya, misalnya taruhlah dia lulusan Istiqom misalnya, ya Eskom. Nah, kita tambahin dengan gelar, misalnya di sini Eskom. Nah, seperti itu misalnya. Ya, biasanya setelah nama itu nanti ada tanda koma, baru kemudian ada gelarnya. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Kita jalankan. Nah, itu hasilnya. Bapak Elan Abel Eskom, Bapak Sundar Andi Eskom, Bapak Mozia Kinson Eskom, dan seterusnya. Ya, jadi simbol ini dipakai untuk penggabungan, concatenation. Baik, satu lagi ya, materinya satu lagi, apa pembahasannya, itu adalah tentang menggunakan perintah distinct. Apa itu distinct? Distinct ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menghilangkan duplikasi record. Jadi terkadang ada record atau data yang muncul berulang-ulang, padahal yang kita butuhkan hanya ditampilkan untuk yang satu record saja yang berbeda, untuk yang sama tidak lagi dimunculkan. Nah, menghilangkan duplikat seperti ini perintahnya adalah distinct. Misalnya kita contohkan, misalnya saya mau menampilkan di dalam tabel ini, di dalam tabel yang kita gunakan sekarang itu ada berapa jenis jabatan atau jenis pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan di sini diwakilkan dengan kolom yang namanya kolom job ID. Ini ada di dalam tabel employees. Saya kasih label misalnya jabatan. Ya, jabatan. Kemudian from tabelnya employees. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, di sini tertera jumlah jabatan yang ada dari record yang muncul adalah 107 record. Jadi sebenarnya ini bukan jenis jabatannya, tapi data jumlah karyawan atau jumlah record yang ditampilkan adalah jabatan. Sehingga kita lihat bahwa ada record yang tampil itu berulang-ulang. Nah, record yang sama dimunculkan berulang-ulang. Padahal kalau kita misalnya butuh hanya daftar jabatannya saja, maka seharusnya record yang sama tidak ditampilkan berulang-ulang. Ya, jadi misalnya seperti ini, ya, daftar jabatan memunculkan semuanya tetap. Padahal seharusnya kalau daftar jabatan hanya jabatan yang satu record mewakili satu jabatan. Lalu bagaimana caranya agar ditampilkan hanya record yang berbeda saja? Nah, di sini kita tambahkan perintah distinct. Ya, distinct, kemudian tulis dalam kurung kolom yang kita jadikan patokan. Nah, yang tampil nanti hanya record-record yang kita butuhkan saja, yang berbeda saja yang muncul. Baik, kita cek, kita jalankan. Kita lihat di sebelah kiri, ya, inilah daftar jabatan yang ada. Ternyata jumlahnya hanya 19 jabatan, bukan seratusan seperti tadi, hanya 19 jabatan. Ya, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari video yang saya bagikan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu untuk pembahasan di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa diagendakan minggu depan kita akan laksanakan kuis. Jadi harap dipelajari sampai dengan materi yang dibahas di video hari ini. Cukup sekian, selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.